Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah semuanya, jamaah taklim Rohis SMN 1 Jasinga. Di taklim perdana ini kita akan membahas satu keberuntungan, satu kegiatan yang begitu agung keutamaannya. Kita ini adalah duduk di sebuah masjid yang begitu mulia, sehingga duduknya kita di masjid ini bukan karena sembarangan duduk saja. Jadi lain sembarangan diungkulnya, tapi duduknya kita di masjid ini menjadikan satu ladang ibadah. Karena akan menjadi saksi bagi kita nanti di akhirat, duduknya kita akan menjadi saksi. Di masjid ini kita melaksanakan thalabul ilmi, sehingga langkahnya, satu langkah dihitung menjadi 10 derajat dari pulang berangkat, sehingga dimintakan ampun oleh para malaikat bagi orang-orang yang taklim, yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk di antara yang disebutkan tadi. Jamaah semuanya, ngomong-ngomong tentang masjid ini begitu banyak fadilahnya. Di dalam kitab Lubabul Hadis atau yang dikenal dengan Tankihul Qaul, bahwa masjid ini adalah satu tempat yang mulia. Mengapa dikatakan yang mulia? Karena masjid ini adalah tempat bagi orang-orang mukmin. Tempat bagi orang-orang mukmin, sehingga di dalam hadis Rasulullah, al-masjidu baitun kulli mukminin. Masjid eta tempatnya bagi setiap orang yang mukmin. Nah, kita ini adalah orang-orang yang mukmin, beriman kepada Allah. Ini adalah rumah kita. Nanti ada penjelasannya di dalam hadis yang lain. Bukan berarti datang ke masjid itu bukan untuk gogoleran tapi teu sholat. Nah, beda. Jadi datang ke masjid ngadon gogoleran tapi teu sholat. Datang be waktu sholat kalah mabur. Nah, itu mah tidak. Bukan rumah bagi orang seperti itu. Jadi masjid ini adalah rumah bagi orang yang mukmin, beribadah, sholat 5 waktu dan pakai ngaji. Segala sesuatunya dilaksanakan di masjid lebih utama. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bikalamil laghun. Hati-hati. Kalau Anda masuk masjid, Anda diam di masjid, jangan sekali-kali berbicara yang tidak menguntungkan. Beda kalau kita ngobrolnya tentang membahas matematika, membahas musyawarah untuk umat, membahas apa yang berkenaan dengan keilmuan. Jadi kalau kita ngobrol di masjid, lalagaan, moyokan, simpos dipoyokan dan sebagainya. Ngabuli di jero masjid, menganggap orang itu kurang bagus, itu namanya lagun, dan akan dibenci oleh para malaikat. Jadi wanita-wanita ketika ahwat di dalam masjid itu bukan untuk bercanda, ya, bukan untuk bercanda, jangan ya. Kenapa? Sebab innal malaikata, sesungguhnya para malaikat yatakarrahuna, merasa benci. Hewaun malaikat mah
kasaha hewana minal mutakallimina fil masjidi kajalma-jalma anu ngobrol di jero masjid bi kalamil lawi ngomong-ngomong bahasa anu kotor, ngomong-ngomong bahasa anu batil, anu salah temenan. Contoh moyokan batu, oh dasar jamaah, kieu dasar jamaah kieu di jero masjid heureui nya. Atawa kancolah di jero masjid bari ngomong-ngomong jorok, bari ngomong-ngomong anu batil, lagun ngaranna tah. Wal zur jeung ngomong-ngomong perkara-perkara anu belok tina kebenaran. Teu meunang di jero masjid. Ya, di jero masjid, di paladana masjid ngomong anu ngabelokkeun tentang kebenaran. Cek budak roisa berikan colala tenang taklim teu wajib ieu, taklim sunnah, eta membelokkan fakta bahwa yang namanya menuntut ilmu itu adalah sudah jelas. Tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin, enggak ada tolabul ilmi sunnatun, enggak ada. Wajib hukumnya fardu ain, kita harus menuntut ilmu. Nah kemudian waljur ngomong-ngomong perkara-perkara yang membelokkan al-maili anil haqi, belok dari perkara yang benar, atuh maka akan dibenci oleh para malaikat. Malaikat namun geus ngahewan ka urang haliwu bro, haliwunya malaikat hewan ka urang, masya Allah. Yang kedua, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrul baqa aswaqiha, panggoreng-gorengna tempat yang paling jelek bagi manusia aswaqwa, yaitu pasar. Panggoreng-gorengna pasar, tempat di pasar segala birak aya. Nah panggoreng-gorengna tempatnya itu apa? Pasar. Urang lamun ka pasarnya ningali ka ditu anu dagang ember, anu dagang tempe, segala aya kabeh kumpul. Tapi menurut Rasulullah bahwa tempat yang paling jelek bagi orang mukmin adalah pasar. Sebab di pasar masuk ngomong segala naon banyak. Oh, tempe, lokasi itu ngomongnya tidak sesuai. Jadi kadang-kadang banyak yang diomongin. Nah, bagi orang yang mukmin itu jelek pasar itu. Wa khairul baqo jeung anu pang bagus-bagusna tempat masajidah nyaeta masjid. Oh. Tempat yang paling jelek adalah pasar, tempat yang paling bagus adalah masjid. Pak, memang kan masjid jauh ka imah kami mah, di imah kudu aya masjid. Makanya di imah kudu ngadamel musola. Aya musola kajar dengan tiluaneun ge mahina kudu tah aya di imah. Aya musolahan teu? Kaceun teu aya musolahan di hiji tempat kajeun paragi salat sunnahna aya jamaahna maka masjid mah. Ya, ulah di imah salat 5 waktu. Ieu mah kalah di imah. Geus mah di imah bari make training deui semanjas. Aduh, aing mah kabina-bina, aing nganjang mending hebat, bajuna ge kardinal. Lepisna ge lepis anu mahal, aing nganjang mah bagian salat make training semanjas. Baju di tukangeuna, mah kaosna kaos di dinya, kaos partai. Aliu aing mah. Kabina-bina amat dak aing mah terus bagus sanajan memang ayat Al-Qur'an nyebutkeun bahwa hudu jinatakum inda kulli masjidin. Anggo pakai olehmu perhiasan-perhiasan yang menurut kamu suka ketika kamu masuk masjid. Makanya wajar para kiai mas samping mah GBHS lain ku sombong dan memang menghargaan dan mempraktekkan ayat Allah. Urang boro-boro bees lagi Tegal pleuge kos. Sehingga namun make wadimur Madinah bedug be cicingna. Komo anu sampingna merengkel mah geus di luar bari nangkel. Nah, kos gitu. Jadi kita jangan seperti itu. Ya supaya menjadikan tempat yang paling baik. Meskipun kita jauh ke masjid, maka rumah kita jadikan masjid. Bisa ya? Bisa. Mana buktinya kita sholat sunnah ya. Sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya dipakai. Ya. Jadikan rumah kita masjid. Meskipun hanya
1 kali 1 meter atau 2 kali 1 meter, jadikan ya minimal supaya apa, menjadi tempat yang paling baik bagi kita di rumah yang dianggap itu adalah masjid. Ya, rada poek jadi ya. Rada poek dekat tempo ya tuh. Hadis yang lain mengatakan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awas ya azub ke masjid, idza daula ahadukumul masjid. Nah, ini jarang kita lakukan ya, jarang. Saya juga jarang melakukan, tapi sekali-kali kalau di Masjid Lemur Mahosok. Idza daula ahadukumul masjid, ketika kamu masuk ke dalam masjid. Ini sunnah, ini sunnah. Ketika kamu masuk ke dalam masjid, pala yajlis, maka enggak boleh duduk. Temenang diuk asup ke jero masjid. Bingungnya. Kudu nangtung nya cek si tebe bingung ya. Ya, cek singkos kumaha apa iki mah ya. Nalika asup ke jero masjid pala yajlis temenang diuk. Syaratna hatta yusolli rakaatain, kecuali salat sunnah 2 rakaat. Naon ngaranna? Salat tahiyatul masjid. Urang mah pan tahiyatul masjid salat Jumat doangnya. Makanya memang sih saya juga jarang kalau di sini mah, sebab kita kalau ke masjid itu pas waktu mau sholat doang, paling qobliyahnya ya. Ayo hati-hati, ini pesunahan yang diajarkan Rasulullah. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita masuk masjid terkecuali kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat baru kita duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal Bukhari wal Muslim, Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i, jeung Ibnu Majah cerita dari Abi Qatadah dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Hadisnya sahih. Ya, jadi kita belajar nanti ya, belajar, atau kita besok nih pas duha masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, terus dilanjutkan sholat duha, nepi ka mulai duha lumayan tak menang sabar rakaatnya. Nah jamaah semuanya, ini ada 3 hadis yang kita jelaskan tentang fadilah masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti menghuni masjid di surganya Allah. Sebab mungkin di surga aya masjid, masjidna masjid hiber, karena orang arasuk kabeh. Aya nu calik di tengah-tengah, aya nu digigir, aya nu nangkel. Nangkel ucang be. Ciri dengan pertanda apa amal yang kita lakukan di dunia terhadap masjidnya. Jadi ulah ngagosip di masjid ya ahwat ya. Ya, ulah ngagosip di masjid. Itu saja karena sudah mau jam 5. Mohon maaf apa yang saya lakukan dan saya jelaskan ini bila kurang pas dalam hati jamaah semuanya, semoga dimaafkan. Salahnya itu adalah jelas dari kebodohan saya pribadi. Bagus dan jelasnya itu adalah taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang masih hari ini belum bisa hadir, kita doakan mendapat taufik hidayah, amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.